Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ramdan Awali dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 di kelas 8, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yang ada keterkaitannya dengan pendidikan anti korupsi, baik dalam nilai peduli, mandiri, dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama adalah peserta didik diharapkan setelah pembelajaran ini berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa. Kemudian peserta didik memahami pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hal ini dapat kita contohkan atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Kemudian dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Contoh-contoh yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tetap selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Adapun upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ketiga adalah di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga menghormati hak orang lain, yang keempat suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, selanjutnya tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun contoh-contoh korupsi yang ada di sekolah, salah satunya adalah menyontek. Dan adapun nilai-nilai anti korupsi, yang pertama adalah nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Dan tujuan pendidikan anti korupsi, yang pertama adalah peserta didik paham seluk-beluk korupsi. Yang kedua, memberikan pembelajaran tentang kepekaan praktik-praktik korupsi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menciptakan generasi penerus yang bersih dari penyimpangan perilaku dehumanisasi korupsi. Yang keempat, membantu menciptakan good governance dan clean government. Nah, berikut adalah contoh tugas yang dapat kalian lakukan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah yaitu tentang peduli terhadap kebersihan. Salah satunya bisa dilaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah. Ini merupakan contoh atau gambar yang berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hal anti korupsi, yaitu nilai peduli, baik peduli, tanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berada di pembelajaran ini. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.